warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Punten Ibu namanya Bu, supaya kita. Ibu siapa? Vivi. Ibu Vivi, ya, baik. Apakah kan Suami kenapa Bu? Memberi hadiah, begitu. Oh gitu. Kan, apakah sebenarnya dia ingin diperlakukan seperti itu? Ya. Baik. Ibu Vivi, bahasa kasih utamanya dari 5 itu apa? Sudah bisa deteksi nggak? Untuk diri sendiri. Apa? Oh, sentuhan fisik. Bahasa kasih kedua? Hadiah nggak ada? Itu betul ya. Yang belum bisa menemukan bahasa kasih utamanya pasangan hidup, lihat perilakunya. Kasus ini, bukan kasus, contoh ini, kok kasus sih? Contoh ini, Ibu Vivi mengatakan suaminya sering memberikan hadiah. Berarti dia bahasa kasihnya hadiah. Kita harus balas itu. Setiap hari Bu Aisyah, idealnya. Tetapi di dalam bukunya Dr. Chapman mengatakan minimal seminggu 3 kali memberikan charging apapun itu. Kalau dia bahasa kasihnya hadiah, minimal seminggu 3 kali kasih hadiah Bu. Minimal. Yang pasangan hidup kita bahasa kasihnya sentuhan fisik Bu, minimal ibu seminggu 3 kali sentuh fisiknya. Lagi jalan atau lagi misalnya gini, bisa lagi nonton, ini sentuhan fisik. Ibu minimal seminggu 3 kali begini. Yang asik kalau istrinya juga senang sentuhan fisik. Tetapi kita bisa lakukan itu. Paling enggak waktu dia mau berangkat kerja, ya, peluk dia, cium dia, belai dia. Pulang pun begitu, lumayan kan 2 kali kan? Kalau istrinya bukan bahasa kasihnya sentuhan fisik, lumayan, udah ngecas gitu. Tapi kalau sama-sama sentuhan fisik itu sangat beruntung. Kenapa? Pasti di jalan pun pelukan lah, di lift, masuk lift pun masih dempet begini. Kalau zaman dulu istilahnya kayak dunia punya dia aja kan gitu kan? Padahal itu bahasa kasihnya sentuhan fisik berdua itu, ya. Jadi Bu Vivi bahasa kasihnya sentuhan fisik. Hadiah nggak ada. Bahasa kasih keduanya apa? Dari 5 itu mana yang lebih senangi? Waktu. Wah. Ini beda banget nih. Suami hadiah dan apa? Iya, kalau suami ngasih hadiah berarti bahasa kasihnya dia hadiah. Kecuali gini, dia ngasih hadiahnya setelah kita bilang, nih dengar ya perbedaannya, dengar perbedaannya ya. Setelah kita belajar, kita bilang sama suami, Mas, Abi, Ayah, aku ternyata bahasa kasih aku hadiah. Setelah itu dia ngasih hadiah, berarti dia memenuhi bahasa kasih kita. Nah, tetapi kalau ibu belum ngomong kayak gini sama suami, dan selama ini dia kasih hadiah, berarti dia bahasa kasihnya hadiah. Paham ya Bu? Kayak suami saya, selama ini dia layani saya, ternyata dia yang bahasa kasihnya pelayanan. Dan saya harus lakukan itu setiap hari. Kalau mau menjadi komunikator cinta yang efektif. Komunikator cinta yang efektif. Agar cinta sejati itu nyala terus sampai akhir hayat. Makanya suami nikah lagi mau datang gara-gara itu. Pengen lihat bahasa kasih istri kedua kayak apa gitu. Perempuan bisa aja gitu, udah jadi ruh masih cemburu ya. Allahu Akbar. Ya, ada lagi? Ya. Kenapa? Sebentar Bu. Iya, karena dia lebih apik terima memelihara barang-barangnya. Nah, Bu dengar ya, hadiah belum tentu harus dibeli. Hadiah itu bisa dibeli, hadiah itu bisa didapatkan, dan hadiah itu bisa dibuat. Ya, bikinkan puding sebagai hadiah, dia senang. Atau tadi tuh yang cerita tadi, suaminya metik kembang di luar,
Di jalanan itu namanya didapatkan. Ya. Tulisan-tulisan kecil, Bu. Taruhlah di apa namanya? Di kantongnya, itu juga termasuk hadiah. Ya. Makanya Ibu gimana caranya tuh? Ada tuh ada cerita nih, seorang suami, dia tahu istrinya bahasa kasih hadiah utamanya hadiah, dan dia suka kasih tulisan-tulisan ucapan dan tidak beli kartu. Dari mana dia ambil? Di kantornya setiap dia lihat di tempat sampah ada kertas-kertas dibuang, dia ambil, digunting-gunting. Kemudian dikasih tulisan-tulisan sedikit aja, karena laki-laki tulisan nggak bisa banyak. Kalau perempuan karena 20.000 kata kita ditulis semuanya. Ya. Laki cuman miss you, udah syukur bang, miss you, udah cukup. Ya, laki-laki, kalau kita perempuan semuanya, ya, mulai dari assalamualaikum kita tulis. Laki-laki nggak bisa begitu, ya. Jangan juga meminta, aku kok kasih dia ucapan panjang, dia kasih aku sedikit, itu udah bener, ya. Jadi yang namanya hadiah nggak mesti beli ya. Ini harus kreatif, Makanya mulai sekarang, yang sudah mulai tahu bahasa kasih utama pasangan hidupnya dan bahasa kasih kedua pasangan hidupnya, kerjakan, insya Allah bergairah. Betul bergairah. Saya setelah tahu bahwa suami saya pelayanan, saya bergairah banget melayaninya. Atau paling enggak bebenahnya bergairah. Kenapa? Karena tahu bahwa ini dia tambah mencintai saya gitu. Kalau dulu bebenah begini mukanya. Setelah tahu, oh dia pelayanan, agak kesel-kesel, astagfirullahaladzim. Gitu. Karena supaya menjadi ikhlas kita perlu istighfar. Ya, oke. Tadi ada yang tanya, ya baik Ibu. Ada mic-nya boleh ke situ? Ya, jadi paham ya. Karena ini yang harus di-charge. Ya sambil tunggu jalannya mic saya ceritakan ya. Ini harus di-charge nih. Bu Aisyah, kenapa bahasa kasih utama sama orang berbeda-beda? Iya, kenapa? Wataknya beda-beda. Karena bahasa kasih ya juga dipengaruhi oleh watak seseorang. Rata-rata orang yang wataknya koleris, masih ingat pelajaran itu? Watak hasrat mengatur pelayanan. Itu rata-rata. Kalau suami wataknya koleris, ibu merasa, siapa yang istri merasa selalu iya, terserah. Ada yang begitu istri? Nah, itu kan istri damai kan? Itu pasti suaminya yang hasrat mengatur. Itu yang kita sering koleris namanya. Itu bahasa kasihnya, itu pelayanan. Coba cek semuanya yang suaminya wataknya koleris, itu pelayanan. Tinggal lihat kombinasinya. Ya, sudah Bu, mic-nya? Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Ibu namanya siapa? Mic-nya mati ya. Bu siapa? Pakai ini kali ya. Itu mungkin baterainya kali ya. Pakai ini barangkali Bu, biar kedengaran. Suara saya agak keras kan? Enggak apa-apa. Nanti dibalikin lagi ya. Mangga Bu. Nama saya Ibu Catur Weda dari Sawo. Ibu, saya mau tanya. Ini tadi sentuhan kasih untuk suami ya Bu ya? Ya, untuk pasangan dulu ya. Untuk pasangan ya. Berhubung saya sudah ditinggal pasangan, tinggal anak-anak, tapi kita kan membutuhkan kasih sayang dari anak-anak juga. Betul. Apakah sentuhan kasih ini bisa digunakan untuk anak-anak juga? Ya. Bahasa kasih ya, Bu. Kita istilahnya bahasa. Ya, bahasa ya. Karena kalau sentuhan enggak semuanya sentuhan, bahasa kasih ya. Jadi bahasa kasih ini karena topiknya pasangan. Ya, karena lebih banyak ibu-ibu yang masih punya pasangan, memang kita banyak mengarahkan ke pasangan ya. Tetapi ini mulai harus dikenali sejak kecil. Sejak umur 3 tahun. Kita dulu mungkin masuk generasi yang agak terlambat belajar ini. Udah nikah sekian tahun ya. Ibu juga mungkin sudah usia kayak gini ya Bu ya. Malah suami sudah nggak ada baru belajar ini. Tetapi ini betul bisa diberikan kepada cucu, pada anak. Jadi tinggal dicek aja Bu. Ibu putra putri berapa Bu? Saya anak 3, cewek 1, cowok 2. Nanti Ibu cek. Yang dihafal 5 ini. Bahasa kasih itu pujian, waktu, sentuhan fisik, pelayanan, dan menerima hadiah. Nanti Ibu cek, setiap anak pasti ada 2 Bu. Dari 3 anak Ibu ada nggak yang agak galak dikit gitu? Agak suka ngatur, agak tegas? Kalau ada yang kayak gitu tuh biasanya bahasa kasih utamanya pelayanan. Ya. Sekarang Ibu, adakah Ibu yang merasa suaminya nih
seneng ngobrol, seneng cerita lucu. Ada? Nah, yang kita sebut istilahnya watak sanguinis, watak bahagia. Nah, itu kemungkinan besar bahasa kasih utamanya adalah pujian. Kalau punya, ada di antara ibu-ibu yang rapi banget, ibunya yang rapi, yang detil. Kalau nyusun baju hitam sama hitam, putih sama putih, ada? Itu kemungkinan besar suaminya pasti orangnya lucu kan? Suka ngebanyol, berantakan, betul? Benar, berantakan. Nah, itu bahasa kasihnya itu pujian. Walaupun dia berantakan tetap harus dipuji. Bisa. Paham ya? Ya, ini kan kita balik-balik ya. Sekarang siapa yang suaminya apa-apa bilangnya terserah Umi, terserah sama ibu, sanguinis. Ya, terserah Umi, terserah Bunda. Ada nggak suaminya begitu? Ya, itu bisa jadi ya bahasa kasih dia dua tuh, sentuhan fisik atau waktu, itu bisa jadi. Ya. Nah sekarang kebalikannya, ada nggak yang suaminya rapi banget? Yang kalau ibu buka dompetnya itu teratur. 10.000 sama 10.000, 50.000 sama 50.000, 100.000, ada yang begitu suaminya? Yang kepala pahlawannya hadap kanan-kanan semua gitu? Siapa yang suaminya gitu? Ya, yang pencet odolnya dari bawah? Itu bisa jadi bahasa kasihnya itu sentuhan fisik dan hadiah. Bisa jadi. Ya, jadi kenapa bahasa kasih berbeda setiap orang? Karena dipengaruhi watak. Posisinya sama di sini baterainya, watak di sini juga, dan bakat di sini juga. Paham ya? Jadi sekarang kalau ibu susah mendeteksi karena tidak memperhatikan setiap saat, ya sudah watak aja deteksi. Paham ya Bu? Iya. Oke, ada yang tanya lagi? Oh banyak. Mangga ibu dulu ya, nanti ibu di sana ya. Mic-nya mana Bu? Ya, jadi bahasa kasih supaya lebih memudahkan, selain kita melihat perilaku sehari-hari yang dia lakukan terhadap kita, dan kita belum cerita tentang bahasa kasih ini, berarti itu bisa juga dilihat wataknya. Ya, ya mangga ibu. Ya, mungkin dipecat bawahnya. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Ibu Santi. Siapa Bu, punten? Santi? Iya baik Ibu Santi. Siapa yang sudah khawatir kalau suaminya nggak peka nih, udah dibilangin bahasa kasih utama kita ini gitu ya. Ya, bagaimana cara menghadapinya dan mengatasinya? Ya. Terima kasih. Pertama, karena ilmu ini adalah kajian yang cukup ilmiah dan banyak juga referensinya, dan juga sekarang kita bahas lebih sering di sebuah kajian-kajian ya. Bisa jadi memang suami itu kan nggak pernah jarang belajar ya, laki-laki kan, yang belajar istri kan, yang lebih banyak tahu kita kan. Nah, artinya pertama yang kita harus lakukan adalah menyampaikan dengan cara apapun. Kayak tadi contohnya dia sama-sama nonton. Kenapa kadang-kadang suami kalau kita kasih tahu dia nggak mau tahu, ya. Atau minta tolong, Bi, Ayah, Mas, coba searching deh bahasa kasih, memahami bahasa kasih. Suruh aja dia cari, oke? Nah, ada juga cara misalnya kalau kita minta waktu sama suami, kayak saya ya, saya minta waktu sama suami, Mas, aku minta waktu berapa? Setengah jam, walaupun setelah itu 4 jam. Karena laki-laki harus kalau kita mau ajak bicara serius, tentukan waktunya, setengah jam ya. Ya, kapan? Saya minta siang. Saya nggak mau malam, kenapa? Itu waktu sisa. Saya maunya siang, supaya 7.000 agak masih banyak kata-katanya. Ajak ngobrolnya di tempat makan. Pantang diskusi sama laki-laki atau suami atau anak laki dalam keadaan dia perut kosong. Nggak bisa. Nggak bisa itu. Ya, ngobrol. Saya cerita. Ya, kalau ini saya ya. Aku bikin modul, udah lama mau bikin cuman baru bisa bikin. Apa? Tentang bahasa kasih, gitu ya.
Ingat nggak waktu itu kita pernah cerita? Udah pernah saya cerita, cuman dia lupa gitu. Kita ulang lagi. Ada 5 tuh mas, aku tahu kamu bahasa kasihnya pelayanan. Tapi bahasa kasih aku bukan pelayanan, makanya waktu kamu gini-gini, aku nggak ngerti bahwa kamu cinta sama aku. Ngomongnya gitu, kenapa? Kalau ngomong sama suami, suami senang banget kalau kita bahasanya manja-manja gitu. Jangan terlalu serius ngomong sama suami. Ya, kamu harus tahu ya, bahasa kasih aku adalah sentuhan fisik, nggak bisa. Makanya cara penyampaian itu kadang-kadang membuat suami udah males. Ingat ya pelajaran kita ya, otak laki-laki karena dia otak ingin melindungi, dia senang sekali kalau lagi berdua, istrinya itu ngomongnya manja-manja dan melengking gitu suaranya. Ya, jadi kan gini. Dan ingat, laki-laki tidak suka ditatap matanya. Jadi gini ya, tuh aku kan bikin tuh ya, kan bahasa kasih tuh 5. Elah. Ibu kalau ibu dengar saya ngomong sama suami pasti ibu cemburu. Kenapa? Karena ilmu itu semua harus kita praktekkan. Terus dia misalnya nggak ngeliat, ya dengerin aku dulu. Ibu nggak bakal dapati saya seperti ini. Ya, ngomong. Ya, please, seminggu 3 kali aja. Apa? Peluk aku. Bayangkan istrinya sampai minta. Supaya apa? Demi cinta sejati itu nyala. Kalau enggak ngapain sampai berumah tangga, hampa ngapain? Rugi bu, rugi. Tetapi saya paham laki-laki jarang belajar. Istri selalu kalau susunan buku istri itu selalu yang hal-hal yang seperti itu kan? Iya kan? Memahami bahasa kasih. Bagaimana cara mempertahankan cinta seumur hidup kan gitu buku kita. Buku suami apa? Cara-cara memperbaiki mobil. Atau bola. Ya. Kumpulan Harley Davidson di kota Jakarta bertambah. Wah, itu bacaannya itu. Dia nggak bakal baca beginian. Harus kita minta. Kalau mau rumah tangga kita langgeng dan berisi. Ya, ini kesepakatan terserah maunya gimana. Ya. Jadi gitu, Bu. Diomongin. Kalau enggak, kita yang terus charger dia punya bahasa kasih. Lama-lama dia akan ikuti kita. Gitu. Kenapa? Kenapa selalu perempuan yang lakukan? Iya memang. Karena laki-laki tinggal ngikutin aja. Itu percaya deh. Makanya kita yang taklim tuh kita. Karena memang perempuan itu senang berkumpul, laki-laki kan bersaing. Kalau ibu kasih informasi dia bersaing, nggak mungkin gitu, nah gitu. Makanya cari aja, Mas pesan aku ya, tolong searching bahasa kasih. Gitu ya. Jadi kalau kita udah kasih tahu berkali-kali dia tidak melakukan, sudah kita aja, nggak apa-apa. Karena perempuan itu memang senang berkumpul, termasuk kalau kita begini kan ngapain? Mengumpulkan informasi kita kan? Informasi semua kita kumpul dan kita lakukan. Ya. Karena yang paling penting adalah perempuan faham. Terus kemudian kita melayaninya sesuai bahasa kasihnya, ya Allah itu mengalir pahala Bu. Kadang-kadang ibu mendapatkan keinginan kita bahwa suami akan menjadi setia pada kita, tetapi Allah akan memberikan hadiahnya pada anak-anak kita. Itu harus yakin ya Bu. Ya, yang merasa hubungan sama suaminya mandek dan tidak mawaddah warahmah, sama suami juga berhasil. Tuh, jangan juga begitu. Tetapi suatu ketika pada saat kita sudah upaya dan suami kita masih juga ya belum bisa mengikuti apa yang kita mau, perhatikan anak-anak, dia akan lebih duluan mengerti bahasa kasih ibunya. Paham ya Bu? Jadi tetap kita harus semangat, oke? Semangat ya Bu, menentukan bahasa kasih. Ya sudah, kalau nggak tahu cara bahasa kasih, perhatikan pencet odolnya suami. Kalau dia pencet odolnya tengah, itu pelayanan tuh, ya. Kalau dia pencet odolnya dari bawah, bisa saja dia hadiah tuh. Gimana nggak kasih hadiah? Odol aja bagus tempatnya. Gimana hadiah yang lain? Atau sentuhan fisik. Kalau punya suami yang dikit-dikit terserah bunda, terserah. Dan cepat tidur, senang tidur, bisa jadi itu sentuhan fisik juga. Dan waktu.